Saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia mengenai tes dan non-tes. Sudah dijelaskan sebelumnya, tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan untuk mengukur keterampilan pemahaman, kemampuan, pengetahuan, analisis, dan lain sebagainya dari seseorang atau sekelompok orang. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal mengenai tes. Yang pertama, karakteristik. Kedua, komponen tes. Ketiga, prosedur penyusunan tes. Karakteristik tes. Yang pertama, validitas. Jadi, tes dikatakan valid jika tes dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Kedua, reliabilitas. Jadi, tes harus dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jika dikaitkan dengan validitas, maka validitas ketepatan, sedangkan reliabilitas merupakan ketetapannya. Ketiga, objektivitas. Jadi, tes harus bersifat objektif. Maknanya, tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Keempat, praktikabilitas. Jadi tes harus bersifat praktis. Praktis di sini bermaksud yaitu tes harus mudah dalam pelaksanaannya, mudah pemeriksaannya, dan mudah pengadministrasiannya. Kelima, ekonomis. Jadi sebuah tes harus tidak membutuhkan biaya mahal atau menguras tenaga, buang-buang waktu, dan lain sebagainya. Jadi usahakan untuk meminimalkan semua hal tersebut. Kemudian, komponen tes. Yang pertama jenis sekolah, dari tingkatan sekolah SD, SMP, SMA, sesuai dengan kelas dan semester yang sedang diampu, semester genap atau ganjil. Kedua, mata pelajaran. Ketiga, kurikulum yang diacu, jadi sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat tahun tersebut. Keempat, alokasi waktu. Perkirakan berapa lama siswa dapat mengerjakan tes tersebut. Kelima, jumlah dan bentuk soal, bisa berupa pilihan, uraian, atau lain sebagainya. Keenam, kompetensi yang diukur, seperti keterampilan, pemahaman, kemampuan, pengetahuan, analisis, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tingkat kesukaran, dimulai dari mudah, sedang, dan sulit. Kemudian, prosedur tes. Yang pertama, mendaftar pokok materi yang akan diteskan atau diujikan. Kedua, menentukan bobot atau persentase tiap pokok materi. Ketiga, menentukan banyaknya soal. Empat, menentukan kompetensi yang akan diukur sebelumnya. Sudah saya jelaskan yaitu keterampilan, pemahaman, pengetahuan, kemampuan, analisis, dan lain sebagainya. Kelima, menentukan jenis tes. Bisa berupa pilihan, uraian, atau segalanya, atau semacamnya. Yang berikutnya yaitu pembuatan soal. Selanjutnya yaitu pemberian nomor soal. Kemudian tes sudah siap untuk didistribusikan dan untuk diujikan kepada objek atau peserta didik. Berikutnya saya akan bahas mengenai non-tes, yaitu ada 3 hal juga yang mengikutinya. Yang pertama ada karakteristik, komponen, dan prosedur penyusunan. Untuk karakteristik dari non-tes, hampir sama dengan tes. Hanya beda di validitas isinya non-tes yang diperoleh dari teori. Kemudian komponen dari non-tes, yang pertama ada dimensi. Ini berupa tema dari objek atau hal-hal pokok yang menjadi pusat tinjauan teori. Kedua, indikator. Ini merujuk uraian atau rincian detail dari dimensi yang akan diukur. Yang ketiga, jumlah butir soal dari tiap indikator yang sudah ditentukan. Keempat, nomor butir soal. Selanjutnya, ada prosedur non-tes. Yang pertama, menentukan aspek apa yang akan diukur. Tadi sebelumnya bisa aspek sikap, nilai, perilaku, psikomotorik, dan lain sebagainya. Kedua, menentukan instrumen yang akan digunakan. Ini bisa disesuaikan dengan objek yang akan dituju. Bisa melalui wawancara, menyebar angket, melakukan observasi, dan lain sebagainya. Ketiga, menentukan format instrumen, yaitu bisa berupa pilihan ganda, daftar cek, atau yang lainnya. Keempat, menulis pernyataan sesuai dengan teori dan aspek yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir, analisis rasional dari pernyataan yang sudah ditentukan. Jadi di sini disesuaikan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Oke, sudah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.